Apa pesan Ko Felix kepada wanita yang merasa tertekan secara emosional karena keputusan suaminya untuk berpoligami? Ngobrol. Karena gini, perempuan itu sebenarnya kekuatan terbesarnya itu adalah ngobrol. Laki-laki itu kesalahan terbesarnya nggak mau ngobrol. Nggak mau dengerin? Nggak mau dengerin dan nggak mau ngobrol. Iya. Ngobrol dan bilang sama suaminya baik-baik apa sih yang kita cari dalam kehidupan ini sebenarnya. Kalau aku bisa gini ya, dalam hal apapun kita bikin rumah, kita bikin studio dan segala macam. Ketika kita kadang-kadang ribut tentang perbedaan pendapat, kita kembali gini, tujuan kita apa sih sebenarnya? Tujuan kita ini. Dia juga nanya, Abi sebenarnya tujuannya apa sih bikin kayak gini? Aku jelasin ini, aku masih belum paham. Coba pahamin aku dulu. Aku bilang betul, karena kalau aku belum bisa pahamin kamu, apalagi aku pahamin orang lain. Maka aku bilang, aku pahamin dia dulu. Ini loh tujuanku gini-gini. Kalau dia tetap nggak paham, aku berhenti. Maksudnya gini, aku selalu bilang gini, kalau aku nggak bisa pahamin kamu kenapa aku melakukan ini, aku lebih baik nggak usah melakukan. Kenapa? Karena gimana aku bisa pahamin orang lain? Kan kamu orang paling dekat bagi aku. Nah berarti kalau sampai kemudian dia bisa paham, baru kamu ke tempat yang lain. Ngobrol sama suaminya, apa sih tujuan hidupmu? Yang kamu cari apa? Aku pengen untuk beribadah pada Allah. Emang kamu nggak bisa beribadah pada Allah sekarang? Misalnya, aku pengen taat sama Allah, salah satu dengan poligami. Iya, yang kamu cari di poligami itu apa sebenarnya? Nah sampai dia bisa benar-benar meyakinkan bahwa ini adalah ibadah. Lah kalau misalnya istrinya ngelihat, by the way, emang kamu sudah tiap hari tahajud? Bangun malam, sholat malam? Enggak kan? Terus ibadah mana yang kamu cari? Itu dulu coba ditambah tuh, tahajud dulu. Nanti kalau sudah, aku punya teman lagi, dia bilang sama suaminya gini, orangnya udah meninggal tapi, semua orang pasti tahu sih. Istrinya bilang begini, abang itu semua ibadah abang sudah lakukan. Maka cobalah bang, ambil istri lagi supaya benih abang itu bisa lebih banyak. Saya lagi jangan ngejudge ya. Aku cuma cerita orang aja. Ini orangnya ada, sudah wafat orangnya. Artinya istrinya bisa ngelihat orang ini memang sudah semua dilakukan. Yang ngomong untuk menikah lagi istrinya. Istrinya udah ngelihat, dia sudah ibadah ini. Sunnah apa sih yang belum kamu lakukan? Semuanya udah bang. Ayo tambahlah lagi supaya ibadahmu lebih banyak. Maksudnya kamu bisa, benihmu bisa ada dari aku, bisa ada dari istri yang baru, dan kamu bisa ngurusin yang lebih besar lagi. Walaupun itu tidak bagi aku ya. Kalau istriku bilang gitu aku langsung pusing juga sih kayaknya. Kenapa? Aku bilang aku pemalas, nggak usah, aku satu istri aja udah cukup. Artinya itu yang bisa kita lihat ketika ada orang mau poligami sedangkan ada istri yang tersakiti. Ya ngobrol sama suaminya, aku nggak mau. Bisa nggak kamu mencari cara yang lain? Kalau memang hidupmu adalah untuk kemudian beribadah pada Allah, maka kamu harus tahu ketika kamu nikahin aku, kamu bawa nama Allah. Dan kalau kamu bawa nama Allah, pastiin aku yang paham dulu daripada orang lain. Udah bilang aja gitu tuh. Kalau nggak bisa paham ya berarti nggak bisa. Mau gimana lagi? Wow, oke. Aku jadi inget temenku juga curhat. Kenapa lo kasih laki lo kawin lagi? Aku nanya gitu ke dia. Soalnya aku tahu pribadi dia tuh sebagai wanita yang strong banget, yang ya punya prinsip lah. Dan dia menentang sekali waktu di awal kan. Ya abis laki gue udah ketahuan selingkuh, kepergok, daripada dia nambah dosa, udahlah gue kasih dia kawin lagi. Bagus, aku kasih insight. Aku pernah ketemu orang, by the way, pernah baca penelitian nggak Ci? Bagi laki-laki kan yang paling penting harga diri. Bagi perempuan yang paling penting apa? Pernah baca? Enggak. Yang aku baca ya, aku nggak tahu. Kenyamanan, perlindungan. Iya. Aku pernah dengar satu temanku ngomong gini, ini bisa ditangkap baik, bisa ditangkap buruk. Dia bilang gini, mau tahu nggak supaya bisa poligami gimana? Dia bilang gini, kamu harus membuat cewekmu itu tergantung banget sama kamu dan nyaman banget sama kamu sampai dia itu akan perhitungan 100 kali kalau dia mau pisah sama kamu, meskipun kamu berbuat jahat. Paham nggak maksudnya? Paham. Aku ketemu orang kayak gini banyak banget. Mohon maaf, bagiku ya, bodoh banget. Paham nggak sih kenapa? Jadi gini ya, aku pernah ketemu dengan orang, suaminya itu bukan hanya selingkuh, jualan. Suaminya itu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Aku bilang, kenapa sih kamu nggak mau pisah? Ini demi anak. Nggak demi anak, aku bilang. Kamu mau anakmu diajarin sama orang kayak gini? Tumbuh dengan ngelihat orang kayak gini? Nggak gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia cuma merasa nyaman aja sih. Dia nggak mau keluar dari zona itu sebenarnya problemnya. Itu aku bilang sebenarnya laki-laki udah jebak dia di titik itu. Kenapa? Karena laki-laki buat dia nyaman sehingga ya udahlah nggak apa-apa dia maksiat. Yang penting aku masih di provide. Nggak bisa gitu. Maka aku bilang di dalam Islam ya maksiat itu akan punya anak. Nah, pertanyaan aku yang dilakukan oleh temanku yang nih cewek ini
itu kan sebenarnya sama saja membiarkan suaminya berbuat zolim, ya nggak sih? Itu dia. Dan itu dosa kan? Betul. Dan dia meng-approve ketika suaminya berbuat sesuatu yang tidak jujur. Ya bukannya saya menghakimi dia dosa atau enggak ya, karena Betul. kita ya secara nggak bisa hukum juga, ya memang begitu. iya. Oke. Kalau saranku, kalau aku dibilang gitu, aku bilang gini, aku hargai bahwasanya dia punya kesabaran untuk itu. Iya. Tapi tapi kamu harus tahu, dia harus tahu bahwasanya dia bukan melakukan itu karena agama. Oke, iya betul, itu maksud saya. Betul. Iya. Dia melakukan itu out of putus asa karena nggak punya pilihan. Iya. Kalau aku misalnya yang aku saran kepada beberapa ya, aku bilang gini, tanya sama suamimu, dia niat untuk berhenti atau tidak. Kalau dia tidak niat untuk berhenti, lebih baik pisah. Tapi kalau dia niat untuk berhenti dan benar-benar berhenti, tergantung kamu. Kamu mau menerima dia lagi atau tidak. Kalau kamu tidak bisa menerima dia lagi, pisah. Ini berhenti selingkuh ya? Betul, berhenti selingkuh. Tapi kalau kamu mau menerima dia lagi, jangan ungkit-ungkit lagi. Iya. Karena itu udah selesai, ya udah, mulailah hidup yang baru. Tapi kalau misalnya kamu harus, ya udahlah, daripada kamu selingkuh, mendingan kamu nikahi. Pertanyaanku sederhana, apa yang membuat dia stop sampai di situ? Nggak ada. Nggak ada. Kita tuh kayak apa ya? Kita tuh kayak hidup nggak ada jaminan gitu maksudnya. Nggak ada komitmen. Kenapa kita mau nikah sama seseorang? Karena ada komitmen kan. Maka orang kan susah untuk selingkuh. Kalau pacaran kan nggak ada komitmen. Pacaran cuma, aku suka kamu, ya aku juga suka kamu. Ya udah yuk kita jalan nih. Oke. Aku jalan sama yang lain. Ya karena aku sekarang sudah suka sama dia. Terus lu mau apa? Ya udah nggak apa-apa juga. Aku belum diapa-apain. Kan nggak ada komitmen. Tapi kenapa orang mau menyerahkan, mohon maaf, keperawanan misalnya atau kehormatan misalnya? Karena ada komitmen. Komitmen disaksikan oleh orang banyak yang hadir, orang tua dan segala macam. Ada komitmen, agaknya lebih susah. Tapi kalau nggak ada komitmen, ngapain harus dilanjutin? Problematika. Oke, selesai bab 2 nih.